Halo, selamat datang kembali. Gini deh, pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngelakuin sesuatu yang baik, tapi kok ujung-ujungnya malah hampa? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar yang namanya jebakan motivasi. Kita bakal lihat gimana dorongan buat dapat pujian itu justru bisa jadi perangkap buat kita. Oke, coba deh kita mulai dari sini. Coba renungin sebentar. Kalau kamu lagi berbuat baik nih, apa sih yang sebenarnya ngedrive kamu? Beneran tulus pengen bantu? Atau jujur deh, ada sedikit harapan buat dapat pengakuan? Atau bahkan lebih jauh lagi, pernah nggak kamu ngelakuin sesuatu cuma buat buktiin kalau orang lain itu salah? Nah, apapun jawaban kamu tadi, kemungkinan besar itu ada hubungannya sama konsep inti kita hari ini. Rasa minta puji. Ini istilah yang kuat banget ya dari sumber kita, yang intinya ngegambarin hasrat buat dapat pujian, buat dapat validasi. Sebuah kekuatan yang pemicunya itu justru dari luar diri kita. Oke, jadi ini dia nih gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita bakal lihat apa sih yang mendorong tindakan kita. Terus, kita bedah dua sisi motivasi. Lanjut ke jebakan validasinya. Lalu ada ilusi antara ego dan altruisme. Dan yang paling penting, gimana caranya nemuin motivasi yang benar-benar otentik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar gampang, kita pakai cerita aja ya. Di sumber kita ada dua tokoh nih, namanya Lily dan Lala. Dua-duanya sama-sama hobi ngelukis. Tapi, cara mereka ngerespon pujian itu beda banget. Dan ini bakal nunjukin ke kita seberapa kuatnya sih pengaruh validasi dari luar itu. Coba deh lihat grafiknya. Waktu dipuji, motivasinya Lily cuma naik dikit ya kan? Cuma 6%. Tapi, lihat punya Lala. Gila, motivasinya langsung meroket 50%. Ini bukti nyata banget kalau tingkat haus pujian, tiap orang itu bisa beda-beda drastis. 50%. Gede banget kan angkanya? Ini nunjukin kalau Lala itu benar-benar bergantung sama pujian sebagai bensinnya dia. Kalau nggak ada pujian, ya semangatnya mungkin nggak bakal segede ini. Nah, ini contoh sempurna dari kekuatan rasa minta puji yang lagi kita omongin. Oke, kita lanjut ya. Kita gali lebih dalam lagi. Ternyata, dorongan dari luar ini tuh nggak cuma soal nyari pujian atau persetujuan aja. Ada sisi lain dari koin yang sama. Sisi yang mungkin kita nggak sadar kalau sumbernya itu-itu juga. Nah, sumber kita ngebagi ini jadi dua tipe. Tipe A, ini yang paling umum nih. Kita ngelakuin sesuatu karena sejalan sama idola kita, atau ya ikutin tren lah. Tapi ada juga tipe B, ini yang menarik. Kita ngelakuin sesuatu justru buat melawan orang yang nggak kita suka. Contoh gampangnya kita nolak sebuah ide cuma karena ide itu datang dari orang yang kita benci. Tapi intinya sama aja, pemicunya tetap orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan pentingnya. Motivasi yang kayak gini tuh sebenarnya bagus atau jelek sih? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Dan disinilah letak jebakannya. Untuk ngejelasin ini, sumber kita pakai analogi yang kena banget. Ibarat pedang bermata dua. Keren ya analoginya? Ini benar-benar ngegambarin sifat paradoksnya. Dia bisa sangat berguna, tapi di sisi lain bisa sangat berbahaya. Jadi, ini dia dua sisinya. Sisi baiknya, ya kayak yang kita lihat di kasus Lala. Pujian itu bisa jadi booster super yang bikin motivasi meroket. Tapi sisi buruknya, ini ngebuat kita jadi ketergantungan. Rapuh banget. Coba bayangin, apa yang terjadi kalau pujiannya berhenti? Ya udah, motivasinya bisa langsung terjun bebas. Kita jadi kayak kecanduan validasi dari luar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling dalam nih dari pembahasan ini. Ada sebuah jebakan pemikiran yang sering banget kita alami. Kelihatannya sih kayak jalur pengembangan diri yang benar, padahal sebenarnya itu cuma jebakan lain yang lebih canggih. Sering kan kita mikir pilihannya cuma dua, jadi orang egois atau jadi orang altruis yang suka nolong orang. Nah, sumber kita bilang, hati-hati, dua-duanya itu bisa jadi jebakan. Si egois rentan kena nafsu rasa aku. Sementara si altruis rentan kena nafsu rasa minta puji yang dari tadi kita bahas. Dan peribahasa ini ngegambarinya dengan sempurna banget. Berusaha kabur dari sifat egois, terus membabi buta jadi super baik ke semua orang, itu seringkali cuma mindahin masalah aja. Ibaratnya keluar dari kandang singa, malah masuk ke mulut buaya. Jadi, poin utamanya di sini adalah, pindah dari egois ke altruis itu belum tentu sebuah kemajuan loh. Bisa jadi kita cuma lagi nuker satu jebakan dengan jebakan lain. Dan dua-duanya sama-sama ngejauhin kita dari motivasi yang sejati. Dan ilusi ini tuh nyerep banget ke cara kita ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Gini deh, cuma karena kita ngelawan orang yang kita anggap jahat, ingat kan tipe B tadi, itu nggak otomatis bikin kita jadi baik.
Sebaliknya, cuma karena kita niru orang yang kita anggap baik, itu tipe A, itu juga nggak ngejamin kita jadi baik. Kenapa? Karena dua-duanya bisa aja akarnya sama, rasa minta puji. Oke. Setelah kita ngomongin semua jebakannya, pusing kan? Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana dong cara keluarnya? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal fokus ke solusinya, langsung dari sumber yang kita bahas. Kuncinya ternyata ada di cerita Lala lagi. Titik baliknya itu pas dia sadar kalau sekeras apapun dia berusaha, pujian dari ibunya itu nggak ada jaminan, nggak pasti dapat. Tapi di tengah kesadaran yang pahit itu, dia ngambil satu keputusan penting. Dia milih buat tetap ngelukis. Cerita Lala tadi sebenarnya ngerangkum 3 langkah praktis ini. Pertama, kesadaran. Sadar dan terima aja kalau pujian itu nggak dijamin. Kedua, ketabahan. Terus lakuin hal itu karena kita tahu itu baik buat diri kita sendiri, nggak peduli orang lain ngakuin atau enggak. Dan yang ketiga, kesabaran. Secara sadar kita belajar ngelepasin kebutuhan buat dapat tepuk tangan. Dan di sini ada satu insight yang dalam banget. Waktu Lala nelukis buat nenangin dirinya sendiri, sebuah tindakan yang kelihatannya egois kan? Ternyata itu secara nggak langsung juga ada manfaatnya buat ibunya. Ibunya jadi nggak terlalu khawatir ngelihat anaknya tenang. Ini nunjukin kalau kebaikan yang tulus buat diri sendiri itu seringkali efek baiknya nyebar juga ke orang lain. Jadi yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. 1. Ingat, motivasi dari luar itu pedang bermata 2, kuat tapi berisiko. 2. Waspada sama pilihan palsu antara jadi egois atau altruis, karena dua-duanya bisa jadi jebakan. Dan 3. Motivasi sejati yang kuat itu dibangun di atas 3 pilar. Kesadaran, ketabahan, dan kesabaran. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba bayangin, kalau semua pujian, semua tepuk tangan, semua pengakuan itu tiba-tiba hilang, kamu masih bakal ngelakuin hal-hal baik yang biasa kamu lakuin gak? Apa sih sebenarnya bensin yang ngegerakin kamu selama ini? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.